Jadi memang ibu saya dengan Gus Dur itu sepupu tapi sesusuan. Itu ada proses yang akhirnya Bu Mega bersedia untuk menjadi wakil presidennya Gus Dur. Saya udah sampaikan langsung ke Gus Nadir, jadi setelah podcast sama jenengan itu saya telepon. Kenapa panjenengan nggak tabayun sama kita? Kan panjenengan nggak ikut dalam pertemuan itu. Ya. Hanya mendengar dari orang lain. Lah orang lain itu siapa? Nggak disebut sama dia. Ya saya percayalah orang ini. Gitu. Oke. Nah kan kami repot diskusi dengan orang yang tidak hadir, kemudian sumbernya nggak jelas. PBNU nggak pernah yang namanya merilis, menyatakan sikap ini ngomong di dalam bisik-bisik hanya untuk kita. Kan boleh toh sampai diomain jenengan ngomong-ngomong hanya untuk kita, nggak usah diceritakan keluar. Kan boleh toh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Wah, ini seru ini bakalan. Ini sebetulnya saya kenal beliau udah lama ini. Tapi sayang beliau lupa sama saya. Nggak lupa lah. Cuma wis gak ketemu. Nah. Iya. Dan dari muda sampai sudah lumayan sepuh ini gantengnya nggak hilang-hilang ya. Lumayan sepuh. Iya. Lumayan sepuh. Lumayan sepuh. Anda baru 59 ya Gus ya? Ya 39 lah saya. 39. Dan selalu penuh humor ini. Tapi beliau ini nggak main-main, Gus Saifullah Yusuf. Ini kalau guyonan beliau, politikus yang membumi. Ya. Kalau Pak Jokowi melangit. Iya. Gimana tuh Gus? Itu kan menghibur diri ya. Pak Jokowi itu kan ke wali kota, gubernur, presiden. Iya. Nah, saya dari menteri, wagub, sekarang wali kota. Kan membumi. Membumi. Tapi ini ya Gus, beda ya. Karena kan wagub itu sama wali kota kan punya kewenangan walaupun lebih kecil. Iya. Tapi punya kewenangan yang kuat ya. Iya. Ya jelas dong. Wakil itu tugasnya wakil ya. Kalau zaman dulu, salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan salamnya Pak Gubernur. Nah untuk itu saya bacakan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh gitu. Gus, yang mungkin publik penasaran, kenapa dulu Anda mengundurkan diri jadi menteri, milih nyalon jadi wakil gubernur? Sebenarnya enggak mengundurkan diri, di reshuffle. Oh, di reshuffle? Di reshuffle, waktu itu di reshuffle. Pak SBY ya? Iya, waktu zaman Pak SBY. Seandainya nggak di reshuffle ya nggak? Ya, nggak jadi seperti sekarang ini. Oh. Ya nggak mungkin jadi wakil gubernur. Jadi saya di reshuffle dulu, mari di reshuffle. Okay. Beberapa bulan kemudian ikut proses pencalonan di Jawa Timur sebagai wakil gubernur dan didukung oleh partainya Pak SBY. Oh gitu. Ya, itulah politik. Iya, iya. Makanya politik itu memang nggak bisa dihitung. Ya sekali-sekali itu tiba-tiba meleset itu. Iya, iya. Dan jejak rekam Gus Ipul ini menarik teman-teman. Karena beliau ini adalah salah satu kelompok solidnya Gus Dur. Tetapi menjadi anggota DPR-nya dari PDIP. Iya betul. Itu ya. Itu gimana itu Gus? Itu. Jadi karena waktu itu Gus Dur sama Bu Mega dekat sekali ya. Dan saya juga kebetulan menjadi jembatan lah dari beliau berdua itu. Nah pada saat pendirian PKB, saya ikut mendirikan PKB, ikut tanda tangan di notaris itu. Tapi pada saat pencalonan tiba-tiba Gus Dur bilang ke Bu Mega, Mbak ini Saiful biar nyalon di kono ae. Loh, terus piye? Ya terserah sampean lah. Tak titip no iki. Nah akhirnya saya dapat dapil DKI Jakarta. Dan mungkin tidak banyak yang tahu, Gus Ipul ini salah satu aktor yang kemudian bisa mendamaikan Bu Mega dengan Gus Dur.
Ya banyak lah yang berperan ya, salah satunya saya. Gitu. Anda ya. Salah satunya saya. Karena kalau tidak salah begitu terjadi pemilihan di DPR, Ya. di MPR waktu itu Iya ya. di MPR. Di MPR yang terpilih Gus Dur, beliau ini bingung. Iya betul. Jadi Orang PKB tapi maaf, PDI. orangnya Gus Dur tapi jadi anggota DPR-nya dari PDIP. ya saya nggak pernah membayangkan dalam situasi seperti itu ya. Tiba-tiba Gus Dur sama Bu Mega harus bersaing dan setelah itu Gus Dur terpilih. Pada saat itu saya nggak bisa nggak bisa bicara apa-apa sudah. Nggak bicara apa-apa, nggak bisa, ya gimana nggak bayangkan gitu. Tahu begini kan kita nggak usah ikut-ikutan pencalonan DPR segala macam lah. Ya dua-duanya orang tua saya gitu. Akhirnya, alhamdulillah akhirnya dapat solusi itu. Dan hebatnya waktu saya telepon Gus Dur setelah terpilih itu, beliau lagi di rumah persiapan untuk berangkat ke gedung MPR guna pelantikan gitu. Terus Gus Dur tanya sama saya, posisimu di endi? Di mana posisimu? Saya di tempat Bu Mega di Kebagusan. Ini lagi di sini lagi sedih nih Gus. Ya, saya mau mampir ke sana. Jadi akhirnya Gus Dur sebelum pelantikan itu mau ke MPR mampir dulu di rumah Bu Mega yang di Kebagusan. Setelah itu ada bincang-bincang sekitar 10 menit, 4 mata. Setelah itu Gus Dur berangkat. Nah dalam waktu beberapa jam kemudian itu ada proses yang akhirnya Bu Mega bersedia untuk menjadi wakil presidennya Gus Dur. Nah, dengan begitu sudah reda semua gitu. Alhamdulillah. Tapi itu buat saya peristiwa yang istimewa karena 1 jam terasa 10 hari. Istimewa sekali. Iya. Istimewa sekali. Kabarnya Anda begitu pemilihan Gus Dur jadi malah Anda keluar diam-diam nggak tahu mau ngapain Iya. di jalan gitu ya. Betul. Kayak orang linglung Udah gitu kayaknya. ya. Seperti orang itu saya keluar, semua lagi sholawatan, saya keluar, saya jalan kaki ke arah jalan tol itu di depan gedung DPR MPR. Iya betul. Nah, setelah itu saya disapa sama Pak Taufik Imas, almarhum. Mau kemana kamu? Saya nggak tahu Mas. Saya udah ikut saya. Saya akhirnya naik mobilnya Pak Taufik Imas, pergi ke Kebagusan ketemu Ibu Mega. Nah di sanalah saya udah nggak bisa bicara lagi itu, sudah nggak bisa ngomong. Ya, Bu Mega tanya, ayo gimana ini gitu. Saya nggak bisa bicara lagi. Akhirnya saya telepon Gus Dur itu. Iya. Dan syukur Ya, alhamdulillah Gus Dur mau mampir ya bahkan mampir ya? dulu. Mampir. Setelah itu ada pembicaraan. Iya. Berdasarkan sebenarnya pembicaraan itulah kemudian Bu Mega bisa Akhirnya jadi bersedia jadi di wakil presidennya Gus Dur. Ketika Gus Dur dimakzulkan, Wah, itu Gus proses Ipul politik gimana ya. itu? Ya saya udah keluar kan, saya udah mundur dari PDIP waktu itu. Oh, Saya sudah sudah- di PKB. Sudah mundur, tapi belum ke PKB. Belum ke mundur, PKB. Saya mundur, Oke. kemudian ya setelah Gus Dur lengser sih saya mundur. Ya ada saya di situ, maaf saya koreksi. Jadi proses waktu Gus Dur mau lengser itu ya sama itu. Jadi kalau yang pertama saya Mendamaikan. gembira di tengah-tengah orang sedih karena Gus Dur terpilih ya, tapi saya PDI Perjuangan gitu. Oh ya. Ya, itu suatu beban yang luar biasa. Ya gembira hati saya, tapi saya berada di situasi yang cukup katakanlah tidak cukup mengecewakan gitulah bagi sebagian besar warga PDIP waktu itu. Nah pada saat Gus Dur lengser, saya sedih di tengah-tengah orang yang bergembira. Gitu. Istimewa nggak itu? Itu pengalaman yang cukup berharga. Tapi akhirnya Anda jadi sekjen ya? Ya Sempat jadi setelah sekjen itu PKB. beberapa saat kemudian saya mengundurkan diri. Saya pamit baik-baik dengan Bu Mega. Saya ingin datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Alhamdulillah diterima dengan Bu Mega, diterima dengan baik pengunduran diri saya itu. Kemudian baru saya pada saat ada proses muktamar PKB itu saya ikut gitu. Akhirnya jadi sekjen. Berarti Anda itu sebetulnya adalah orang yang mengikuti PKB dari
cukup awal ya Gus. Iya. Sampai kemudian ketika dicalonkan jadi wali kota pun masih di-endorse sama PKB. Iya, pasang surut lah ya. Jadi Oke. saya, Gus Yahya, ya Pak Muhaimin, ya terus Bu Khofifah, Pak Ali Maskur Musa, Pak Ali itu kan Maskur yang Musa, muda-muda ya itu, kan itu ya, kan? iya, Iya, itu iya. bareng waktu itu. Termasuk Gus Yahya juga. Iya, Termasuk. iya betul. Jadi- Kan Gus Yahya akhirnya jadi anggota KPU. jubir toh? Enggak, sebelum jubir dia anggota KPU mewakili PKB Oh. tahun 99. Iya, iya, iya. Memang dituju oleh Gus Dur Hmm. secara khusus beliau. Nah, Gus Dur kenapa meminta Anda kuliah di Jakarta? Ini kan agak aneh ini. Iya. Kalau yang lain-lain kan seolah-olah dibiarkan gitu. Jadi memang ibu saya dengan Gus Dur itu sepupu tapi sesusuan. Oh. Sesusuan ya. Jadi ibu saya menyusu ke ibunya Gus Dur juga menyusu ke mbah saya, ibunya ibu saya gitu. Jadi rodok. Jadi beliau itu Iya, iya, iya. tidak batal lah istilahnya ya. Iya, iya, iya. Jadi dia kebetulan beliau itu begitu sesusuan, akhirnya ya mungkin karena usianya sama jadi akrab sekali. Gitu, akrab sekali sampai suatu saat ya Gus Dur ngajak saya ke Jakarta. Karena memang Gus Dur dan keluarga itu salah satu yang rutin dilakukan ketika Hari Raya Idul Fitri atau ketika beliau ada kunjungan ke daerah, ketika ada waktu selalu berkunjung ke saudara-saudaranya. Dan juga ke ulama-ulama sepuh. Itu saya jadi saksi itu. Ya, Sejak masih sangat muda. Tapi di antara orang-orang muda ini yang ada diangkat dan direngkuh serta dididik, dikader oleh Gus Dur, tampaknya Anda yang paling dekat. Karena saya tahunya itu ketika Cak Nun itu cerita soal Gus Dur itu selalu ada pul ibul gitu. Ya memang. Ya itu Ya jadi Gus Dur itu memang sama ibu saya tadi dekat dan sering juga kalau ada kesempatan ya silaturahim ke rumah ibu saya, ayah saya di Pasuruan. Pasuruan ya. Ya. Nah pada saat saya menjelang lulus SMA itu Gus Dur ngajak saya, gimana saya mau ajak ke Jakarta aja kuliah di Jakarta gitu. Saya nggak mau. Saya tetap nggak mau. Saya nggak mau. Nggak sanggup gitu loh. Nggak bayangkan Jakarta itu kayak apa. Saya pengen jadi guru SD kayak ayah ibu saya gitu aja. Gitu. Waktu Setidaknya itu, pengen jadi santri lah ya. ya pokoknya pengen jadi guru aja. Sederhana sekali. Udah. Diajak sampai 3 kali. Saya masih apa ya seneng dengan ajakan itu tapi ragu gitu. Apa saya bisa kerasan gitu, khawatir merepotkan, khawatir nanti terus kepingin pulang kan tambah menyusahkan. Gitu. Iya. Saya jadi nggak dalam pikiran saya itu macam-macam lah pokoknya nggak bisa mikir. Iya. Sampai almarhum ayah saya itu ngajak bicara berdua sambil mengutip ayat Al-Quran, beliau mengatakan apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut Allah baik belum tentu menurut kamu baik. Oke. Dan kesempatan ini ada, manfaatkan dengan baik. Belum tentu kesempatan ini datang lagi di masa yang akan datang. Nah di situ saya nangis, terus saya berangkat. Apa sebetulnya yang kira-kira setelah direfleksikan kemudian kenapa Gus Dur punya perhatian khusus pada sosok bernama Saifullah Yusuf remaja ini? Kalau yang lain kan diajak udah mulai kuliah. Yang lain mungkin juga diberi jalan oleh Gus Dur dengan cara yang lain. Iya. Kalau saya memang diajak, kemudian tinggal di rumahnya beliau. Tinggal di rumahnya beliau saya 4 tahun Ciganjur, pertama. ya? Iya di Ciganjur. Bukan sebelum itu, waktu itu di Jagakarsa. Oh, yang Jagakarsa. Yang Ya. konon katanya nggak terlalu luas rumahnya. Iya kecil Kecil di ya? Jagakarsa. Oh, Ya, di situ iya. dulu, baru setelah itu pindah. Jadi Gus Dur itu pertama di Ciganjur tahun 79 atau 80 ya dia pindah ke Jakarta dari Jombang. Sebelumnya dia pulang dari Mesir atau dari luar negeri lah pada tahun 74. 79 Gus Dur pindah ke Jakarta, tinggal di Yayasan Timur Tengah, milik Timur Tengah di Jakarta. Gus Dur kemudian kontrak rumah
di Kutilang di Cilandak Marinir situ. Iya, iya. Tahun 84 ketika ada ledakan di Marinir, waktu itu ada gudang senjata yang meledak, rumahnya ya sempat terkena. Kemudian 1 tahun kemudian Gus Dur pindah ke Jagakarsa. Oke. Dari Jagakarsa sekitar 5 tahun lah. Baru tahun 90-an Gus Dur itu, 90-an, awal-awal 90-an pindah ke Ciganjur. Itu sudah rumahnya sendiri. Oh, berarti Gus Ipul ngikuti mulai dari yang Jagakarsa? Mulai Jagakarsa. Oh, Dan berarti mulai dari ngontrak rumah? Ya, bagian akhir dari, ngontrak terus. Gus Dur itu kontraktor. Ciganjur kan enggak? Baru Ciganjur enggak? Iya. Tapi waktu di Timur Tengah, di Yayasan Timur Tengah bukan milik beliau. Bukan milik beliau. Kemudian waktu di Cilandak Marinir bukan kontrak. milik beliau, kontrak juga. Nah, kemudian di Jagakarsa kontrak. Baru Jadi termasuk kontraktor. Gus Dur itu pindah-pindah. Hebat itu ceritanya Gus Dur. Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi apakah Gus Dur seolah-olah mementorin Anda, Gus Ipul ini kayaknya cocok jadi politikus gitu? Atau karena pergulatan Gus Dur dalam politik Anda belajar atau gimana? Ya, saya berterima kasih betul dengan Gus Dur lah. Karena beliaulah saya kemudian punya banyak kenalan, punya banyak relasi ya, bertemu dengan banyak tokoh. Diajak kemana-mana saya sama Gus Dur itu. Dan bahkan juga sekali-sekali, bukan sekali-sekali, sering saya diminta untuk nyupiri Gus Dur gitu, kemana-mana. Jadi dari situ saya bisa belajar. Saya di situ juga dekat dengan tokoh-tokoh gitu. Jadi banyak sekali yang saya dapat. Ya seperti dibimbing langsung oleh Gus Dur gitu lah. Jadi itu yang saya rasakan istimewa itu kesempatan yang sangat berharga. Dan Anda berarti ini ya, selain seorang politikus adalah seorang sopir yang andal. Termasuk nyupirin Cak Nun itu. Kan dia pernah cerita. Oh, itu. bukan nyupirin Cak Nun ceritanya. Naik taksi kan? Enggak, saya nyupirin Cak Nun. Pakai mobilnya Gus Dur. Oh. Nah, kan macet. Nah, terus saya ajak mundur, kan jauh tuh. Jadi saya mundur ke Cak Nun di malu. Oh, ada cerita lain soalnya. Iya. Anda bersama Cak Nun habis rekaman. Iya, betul. Terus naik taksi. Taksinya ini ngawur. Iya. Terus Anda ngasih tahu sama sopir taksinya, Gus Ipul ini. Kamu tahu nggak siapa yang kamu sopirin? Gitu? Iya. Tahu. Siapa? Caca Handika. Cak Nun Caca Handika. Iya, betul. Betul. Pengalaman Ya. Anda ini luar biasa ya. Ya alhamdulillah ya dengan ikut Gus Dur. Setelah itu saya sempat tinggal di rumahnya Mas Eros Jarot. Oh iya, kemudian Detik ya. Terus setelah Detik baru dengan Cak Nun itu terus jalan. Iya. Saya ingat Anda itu salah satu pendiri Detik lah ya. Itu salah satu titik terbaik juga dalam hidup saya. Iya, bekerja bersama orang-orang hebat. Waduh, ya. istimewa. Pak Eros Jarot itu kan jarang orang yang bisa seperti itu. Iya, istimewa. Main musiknya oke, jadi sutradara oke, jadi politikus hebat. Yang gagal beliau hanya mendirikan partai politik. Tapi sudah dicoba. Sudah dicoba. Yang penting sudah dicoba. Istimewa. Iya. Nah, Gus Ipul kemudian berkhidmat juga di PBNU. Iya, setelah saya selesai kuliah, ya tidak selesai sih, saya selesainya lama sekali. Lama ya. Tapi di kampus saya juga aktif gitu. Nah, di kampus aktif, lalu kemudian juga tetap kembali ke Gus Dur, bolak-balik. Nah, mulailah saya aktif di IPENU. Dimulai dari IPENU itu saya mulai. Sebelum di GP Ansor? Sebelum GP Ansor di IPENU dulu. Di IPENU 1 periode, kemudian sebagai wakil sekjen di Ansor, lalu setelah itu menjadi PJS Ketua Umum. Nah, jadi Ketua Umum 2 periode, lalu setelah itu jadi wakil ketua di PBNU 2 periode zaman Yai Said. Oh. Itu saya wakil ketua. Jadi bukan wakil ketua namanya, salah satu ketua PBNU. Salah satu ketua. Jadi kan ketua umum, wakil ketua umum. Sama kayak partai politik ya. Iya. Ada ketumnya dan ada ketua-ketuanya. Wakil ketua umum ya. Setelah itu baru ketua-ketua. Kalau dulu ketumnya satu. Oh, ketum satu. Ya, zaman Gus Yahya ini jadi 4. Oh, Anda dulu di Yai Said berarti sempat jadi waketum? Bukan, jadi ketum, waketum, di bawahnya ini terus ketua. Ketua. Nah, pada periode kedua Yai Said, saya ini ketua
pertama. Oh. Dari ketua pertama itu saya setelah waketum. Jadi insya Allah Anda tahu persis seluk-beluk PBNU ya? Ya sedikit banyak tahu, insya Allah. Ya paling tidak kan berkhidmat di situ lebih dari 20 tahun kan? Ya kalau secara formal, tapi sebelum itu zaman Gus Dur kan saya sudah ikut sejak 84. Muktamar NU di sini. Terus berarti lebih dari 30 tahun. Iya, Ya, zaman Gus Dur saya udah aktif, udah ngikutin Gus Dur terus. Aktif tapi tidak formal. Tidak formal, iya. Nah, tapi gini, Gus ya, Dur itu kan banyak sekali ya yang di di kader, ya, di kader dengan cara masing-masing ya. Betul. Kayak Gus Ulil Absor, ada Pak Betul. Muhaimin, ada Bu Khofifah Ali Maskur yang tadi disebut itu. Dan banyak lagi yang lain tuh istimewa semua. Langsung dididik oleh Gus Memang. Dur. Dan Caimin sampai sekarang masih mengaku sebagai bahwa mentor utama beliau adalah Oh iya, Gus Dur. beliau itu yang narik ke Jakarta Gus Iya. Dur. Setelah kuliah selesai dia tarik. Waktu itu dia malah pengen jadi aktif di LSM apa gitu. Iya, betul, betul. Betul. Nah, baru Gus Dur yang ngajak Jakarta. Nah, sempat saya ajak di Detik juga Sempat memang. sebagai Iya, litbang. iya. Kalau saya nggak tahu ya, yang sempat jadi marketingnya itu Gus Ipul atau Caimin ya? Caimin itu di litbang. Litbang ya? Kalau Saya redaksi Anda di bareng redaksi. sama Sula, Najib, sama segala Mas macam. ya, Iya. Mas Najib juga. Iya, orang-orang hebat itu semua itu Iya. di bidangnya. Pertanyaan saya, Gus, ketika terjadi kontestasi antara Gus Yahya dengan Yai Said, kenapa Anda memilih bergabung dengan Gus Yahya? Ya memang udah waktunya lah, ya kan. Udah waktunya ya, saya juga udah 2 periode. Saya juga sampaikan juga ke Yai Said. Awalnya kan memang Yai Said nggak berkenan untuk maju lagi. Oh gitu. Iya, sudah berkali-kali dia sampaikan itu. Oh. Kulo mboten nah, saya tidak sudah gantian gitu. Saya terus terang termasuk juga banyak belajar, berguru juga sama Yai Said. Tapi pada saat muktamar yang terakhir di Lampung itu, saya ingin Yai Said sebenarnya sudah di jajaran Suriah gitu. Karena proses regenerasi biar jalan. Itu Saya aja. waktu itu, Gus, ketika ditanya oleh teman-teman, ya kan kita sering ketemu teman-teman Iya, NU muda iya. ya, kadang-kadang ngobrol. Saya bilang, saya bertaruh yang menang Gus Yahya, bukan karena beliau dari Rembang, tapi panglima tempurnya ini ganas ini. Gus Ipul sama Pak Nusron Wahid. Iya, iya. Wah ini duo striker itu ngosah asik. Tapi ternyata betul dengan selisih suara yang cukup Iya, jauh, ya ya. memang saya memang waktunya udah ini ya. Jadi saya bergembira, saya sampaikan gitu. ya. Saya nggak ada sedikit pun meragukan Yai Said Akil, kemampuan, kapasitasnya, Apalagi prestasinya. intelektualitasnya. Iya ya. semualah, itu saya akui. Cuman saya senang, saya sampaikan waktu itu. Yai Said dengan Gus Yahya itu lahir ya di tahun yang berbeda. Betul. Tidak di tahun yang sama, di tahun yang berbeda. Ya generasi yang berbeda. Generasi yang berbeda. Itu yang saya senang. Maka itu sekarang memang giliran Gus Yahya. Yai Said sudah di kader 2 periode sukses. Nah sekarang Gus Yahya. Itu aja sebenarnya. Yai Said juga memang awalnya nggak berkenan untuk maju lagi. Oke. Saya baru tahu itu. Ya, ya. Baru kemudian di pertengahan jalan beliau mau lagi, mungkin ada faktor-faktor yang saya tidak mengerti ya. Iya. Kemudian beliau maju lagi. Nah, karena Anda sudah lama aktif di dalam PBNU, baik secara informal maupun formal, kan pasti mengikuti segenap dinamika yang ada di sana secara keorganisasional. Iya. Apakah menurut Anda, ya tentu jawabannya pasti lebih baik yang sekarang, kan Anda soalnya sekjennya gitu loh. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Apa parameter bahwa kepengurusan sekarang itu ya sebaiknya kan setiap proses yang baru itu harus Ya. lebih baik kan Ya, dibanding ya, yang lama. ya, ya. Gitu. Tapi Sambil menurut minum ya? Nggih, monggo. Tapi menurut Anda apa yang berhasil diperbaiki oleh kepengurusan sekarang?
dari yang lalu? Aturan-aturan ya. Banyak ketentuan-ketentuan yang disempurnakan, menyesuaikan dengan tantangan kita hari ini. Saya senang dengan penjelasan Gus Yahya itu. Dulu kiai-kiai itu memang mengelola organisasi ini itu ya dengan perangkat seadanya lah. Ya. Tapi sukses. Jadi selama 100 tahun itu pengikutnya bertambah luar biasa. Betul. Ini istimewa. Padahal ya perangkatnya kalau kita lihat ya biasa-biasa aja. Betul. Kenapa? Karena memang ulama-ulama kiai-kiai kita ini kiai-kiai dikdaya. Sakti. Ya, kiai-kiai yang Berwibawa, alim, dipercaya ya kan? masyarakat. Dipercaya masyarakat, dikdaya. Beliau itu memang luar dalam gitu loh. Iya, nggih. Kalau nggak luar dalam nggak mungkin lah bisa bertahan 100 tahun kemudian jadi begitu banyak pengikut dengan pengaruh yang luas. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional ya. Ini kan gitu, itu luar biasa. Betul. Nah 100 tahun kedua ini seperti apa kita mengelola organisasi ini. Kalau dulu kiai-kiai itu banyak di sekitarnya para wali, para kekasih-kekasih Allah. Betul. Yang hebat-hebat sepuh-sepuh ya. Ya. Ya mungkin Rois Suriahnya waktu itu katakanlah ya Ahmad Sikdik, ketua Tanfidianya Gus Dur, tapi kan ada Mbah Halim Maksum, ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ya. ada kiai-kiai sakti semua, iya, ampuh betul, itu ya kan, banyak sekali, banyak, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu gitu. Jadi ya dikdaya. Gitu. Nah ke depan ini gimana kata Gus Yahya? Saya jadi ketua umum. Saya lihat cari-cari wali ya sudah susah, ketemunya wali kota. Ketemunya wali kota. Nah, apa masih bisa mengelola organisasi dengan seperti itu. Maka ke depan harus lebih baik lagi, terukur sesuai dengan situasi kondisi dan tantangan ke depan. Maka itu dalam tata kelola organisasi kita harus bertransformasi. Ya. Transformasinya yang dibayangkan apa? Ya tentu nanti ada teknologinya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu yang pertama ini aturan-aturan, ketentuan-ketentuannya. Oh, berarti kelembagaannya dulu ditata? Iya, kelembagaannya ditata gitu. Tidak bisa pertimbangannya itu subjektif. Ya, hanya bisik-bisik gitu. Tapi semua ini harus terkelola dengan baik, transparan, terbuka, semua orang bisa tahu. Iya. Itu termasuk membuat keputusan yang awalnya disukai banyak orang, yaitu membuat keputusan bahwa pengurus PBNU sampai ke bawah, sampai ke ranting ya, kalau nggak salah, tidak boleh berpolitik praktis. Iya, bukan tidak boleh berpolitik, tidak boleh rangkap jabatan. Tidak boleh rangkap jabatan. Ya, untuk di pengurus harian. Oke. Untuk yang tidak pengurus harian boleh. Kan ada itu aturan-aturannya semua ditata. Gitu. Kalau sekjen merangkap wali kota boleh? Boleh. Oh. Yang nggak boleh itu mandataris, Pak. Oh begitu. Mandataris yang nggak boleh itu. Kalau dulu kan mandataris boleh, sekarang udah nggak boleh. Misalnya kemarin Kiai Ma'ruf Amin itu kan mandataris beliau, mandataris muktamar, mencalonkan diri sebagai wakil presiden ya harus mengundurkan diri. Kalau mandataris. Tapi kalau non mandataris itu cukup dengan nonaktif. Cukup dengan nonaktif. Seperti Mas Nusron berarti nonaktif. Nonaktif. Seperti Pak Hilmi Muhammad itu berarti nonaktif dulu. Nonaktif hanya sementara aja. Sementara aja. Jadi nanti kalau misalnya Gus Ipul mau mencalonkan diri sebagai gubernur lagi atau wali kota nanti nonaktif. Iya nonaktif. Oh, oke. Tapi ada yang bercanda. Kalau kalah nggak boleh balik. Itu bercanda. Nah, yang bikin geger adalah itu aturan ditegakkan. Banyak pengurus-pengurus cabang yang nggak ditertibkan. Ya. Tapi kemudian muncullah yang ada di podcast Mojo yang bikin konon katanya bikin geger PBNU. Adalah protes yang diwakili oleh Gus Nadir bahwa ini ternyata PBNU mengerahkan secara struktur untuk mendukung paslon tertentu. Bagaimana tanggapan Anda, Gus?
Ya, saya udah sampaikan langsung ke Gus Nadir. Jadi setelah podcast sama jenengan itu saya telepon. Kenapa panjenengan nggak tabayun sama kita? Kan panjenengan nggak ikut dalam pertemuan itu. Ya. Hanya mendengar dari orang lain. Lah orang lain itu siapa? Nggak disebut sama dia. Ya saya percayalah orang ini. Gitu. Oke. Nah kan kami repot diskusi dengan orang yang tidak hadir, kemudian sumbernya nggak jelas. Gitu. Terus gimana saya? Tapi dia meyakini itu, ya silakan kalau mau meyakini itu. Karena saya hadir di dalam pertemuan itu, ya kan, kalau disebut Rois Am minta sekali ini aja, sami'na wa atokna, itu sudah salah. Udah saya pastikan itu salah. Gitu. Yang kedua, kemudian mengajak mengerahkan gitu struktur untuk itu juga salah juga. Gimana? Saya nggak ngerti info apa yang diberikan. Ya. Sebetulnya ada apa pertemuan di Hotel Bumi Surabaya itu? Ya, bermula dari banyaknya pertanyaan dari cabang atau wilayah kepada Rois Am dan Ketua Umum. Baik dari struktur maupun dari kultur. Gimana Yai? Kira-kira ini Pilpres ini. Mau milih siapa? Mau begitu? milih siapa? Oh. Kemudian alasan-alasan memilih apa? Panjang. Oh gitu. Panjang sekali. Itu pertanyaan itu. Muncul terus di setiap pertemuan. Oke. Dan itu ya wajar. Karena Rois Am ini kan juga pengasuh pesantren. Gus Yahya juga pengasuh pesantren. Ya nggak bisa steril lah. Dari pertanyaan-pertanyaan warga yang memang mereka atau katakanlah santri-santri ini penasaran gitu loh. Mereka juga perlu konfirmasi berita-berita yang berkembang seperti apa ini gitu. Serius loh itu, jangan dianggap nggak serius. Itu pertanyaan di bawah yang luar biasa. Besar, masa terus ya netral, jangan tanya saya, kamu ini kan nggak bisa begitu. Oh. Ya harus dijawab dong, harus dijawab. Caranya jawab ya dikumpulkan aja, ngomong di dalam, baiknya gimana, situasinya seperti apa. Kan dikasih tahu, ini begini, ini begini, ini begini. Dari situlah, mohon maaf saya potong, dari situlah mungkin bisa ditafsirkan bahwa kemudian... Mungkin mereka tafsir, tapi waktu sebelum pulang pun disampaikan juga sama Rois Am, ya tolong ini kan lembaga ini tidak boleh terlibat, gitu loh. Lembaga ini tidak boleh terlibat. Makanya kalau kemudian itu dianggap menggerakkan struktur itu seperti apa? Kita langsung tindak lanjuti, ketemu ke beberapa cabang, nggak semua sih, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Gitu. Kita bicara, meneruskan hasil pertemuan. Kemudian mereka mau menindaklanjuti di tempat masing-masing, ya silakan dengan pesan-pesan yang cukup jelas. Apa yang salah dari situ? Dan kita tidak mengumumkan ke publik, gitu. Karena kita ingin supaya suasana kondusif. Gitu. Sama seperti pemberhentian Yai Marzuki toh. Oh ya. Wah, itu dikaitkan itu heboh dengan sekali itu. Aduh, heboh sekali. Iya. Masalahnya lama sekali sejak tahun 2021. Itu termasuk yang ingin saya tanyakan, Gus. Tapi sebelum itu saya tanyakan, apakah ada kemungkinan bahwa ketika di Hotel Bumi Surabaya itu ada salah tafsir atau berarti ini arahan tertentu gitu ya, yang mendukung paslon tertentu, dianggapnya begitu tafsirnya. Kemudian ketika sampai ke daerah masing-masing lalu ngomong ke berbagai orang bahwa bisa jadi itu seperti itu. Bisa jadi. Ya itu sih. Karena itu bagaimanapun Kiai kan terbiasa berpolitik juga. Iya, tidak berpolitik tapi tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas dari urusan politik. Kalau desainnya NU sejak Hito itu kan sebenarnya untuk mengatur ini berpolitiknya seperti apa. Makanya ada Hito, kemudian ada pedoman berpolitik. Nah sekarang ditindaklanjuti dengan ketentuan-ketentuan di bawahnya. Karena memang ya pada dasarnya NU itu ya tidak bisa lepas dari politik. Jadi kita nggak bisa kamu PBNU loh ini gimana umat sedemikian besar ini dibiarin tanya pertanyaan nggak dijawab, kan nggak mungkin Rois Am. Yang penting struktur PBNU dan ke bawah tidak dipakai tidak untuk boleh. mesin politik. Makanya itu ketika ada yang deklarasi di ini nggak ya ditegur di kantor ya. Tapi kalau ada ketua cabang yang kebetulan tokoh masyarakat dan dia mungkin pengasuh pesantren,
tidak di kantor NU atas nama pribadi ya silakan. Oke, Gus misalnya begini, kalau Mas Nusron misalnya contoh kasus ya, Ya, Mas Nusron kan memang official beliau menjadi tim ses 02. Ya. Kalau misalnya Gus Ipul punya preferensi terhadap salah satu paslon, tapi tidak menggunakan struktur PBNU, itu diperbolehkan nggak? Ya sampai sejauh mana dulu gitu. Sampai sejauh mana? Kalau tidak saya jadi tim menggunakan- sukses, Oh, ya kalau kita kelihatan ternyata itu ya nggak mau harus nonaktif. oh, kalau sekedar suka dan mengkampanyekan boleh nggak? Dengan cara apa? Ya misalnya pengajian, istighosah atau apa Di begitu. mana tempatnya? Oh, di Ya, public space lah. Dari selama pendapat pribadi ya nggak masalah. Nggak Kiai masalah. Marzuki kan berapa lama itu dia begitu terus ya kita nggak bisa ini. Nah, saya mau masuk ke situ. Iya. Lalu kalau Kiai Marzuki apa masalahnya? Kita Kan itu preferensi pribadi. Belum Ya. tentu beliau menggunakan struktur PWNU Iya. Jawa Timur. nggak diberhentikan karena politik. Oh, mohon maaf. Itu yang masalahnya Karena yang dikembangkan. diumum ini Yang taunya kan dikembang- yang dikembangkan. Ini ada hal ini. Satu yang dikembangkan. Soal Gus Nadir saya ulang lagi ya. PBNU nggak pernah yang namanya merilis, menyatakan sikap. Ini ngomong di dalam bisik-bisik hanya untuk kita. Kan boleh toh sampai diomain jenengan ngomong-ngomong hanya untuk kita, nggak usah diceritakan keluar. Kan boleh toh. Kalau saya memilih ini karena pertimbangannya begini-begini. Iya, tapi jangan ini Iya. nggak ada urusannya sama organisasi loh ya gitu kan? iya, Kira-kira iya. begitu. Misalkan begitu boleh toh. Oh iya. Kenapa nggak boleh? Terpahami. Statementnya Yai Said di 2014 lihat masih ada jejak digitalnya. Ketua Umum waktu itu 2014. Saya secara pribadi dukung Pak Prabowo. Selebihnya ya silakan masing-masing. Iya, Statementnya Yai Said di Iya, 2014. Ya tenang-tenang aja semua. betul. Kita malah nggak ada statement sebenarnya sebelum Gus Nadir rilis. Atau ada sebelumnya itu dari Jawa Timur ada yang bocorkan lah gitu. Ya ada. Saya Ada. lihat Gus Salam. Ya. Ya. Ya, itu kan yang rilis kan mereka toh. Kita kan enggak toh. Coba sama lihat jejak digitalnya. Kita nggak pernah merilis sesuatu, kenapa kita kemudian disuruh untuk merevisi, disuruh untuk menjelaskan ke publik bahwa NU tidak terlibat. Kita memang tidak pernah mengumumkan itu. Tapi kalau sekarang udah jadi nggak karu-karuan. Nah, kembali saya ke Kiai Marzuki. Yai Marzuki. Dari awal lihat penjelasan PB lah. Clear, PB itu dalam mengambil keputusan itu tentu tidak akan memberikan sanksi kepada seseorang atas dasar pemikiran dan pilihannya. Udah nggak Oke. mungkin itu. Iya. Kita ini Iya. ini tempatnya perbedaannya di NU ini. Iya. Jangankan traweh aja itu masih ada yang Betul. tidak berpendapat 23 gitu di Iya, NU itu iya, biasa, tapi trawehnya yang disepakati 23 karena itu mayoritas ulama sepakatnya betul. 23 kan gitu. Iya. Jadi kalau mau debat ya nggak selesai-selesai. Gitu. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita nggak akan memberhentikan orang karena pemikiran dan karena pilihannya. Nah, yang menjadi masalah memang ada masalah-masalah internal organisasi yang kita tidak mungkin menyampaikan ke publik. Dan prosesnya panjang sekali. Sejak tahun 2019, sebelum Gus Yahya jadi Ketua Umum. Panjang ya Marzuki. Cuma ini panjang. bukan untuk konsumsi publik. Bukan, ini untuk- proses intern. Iya. Bahwa momentumnya pas suasana politik karena memang harus diambil pada saat itu. Jadi ya mohon maaf sekali kita itu diserang luar biasa oleh Rois Am, diminta untuk menahan diri. Bahkan kita menyampaikan pernyataan jangan paksa PBNU untuk menyampaikan alasan-alasan yang jadikan dasar pemberhentian. Karena ini itu ada marwah yang harus dijaga. Itu kan udah Iya. saya sampaikan. Oke. Jangan dipaksa. Tapi kan diserang habis. Ini politik loh. Silakan aja kalau politik. Apanya? Di mana sisinya? Apa karena wong di PBNU itu yang dukung juga macam-macam. Orangnya itu macam-macam. Tahu kan? Spektrum NU itu kan luas ya. Sekali. Iya. Nah, ngapain masa kamu tak berhentikan, kamu dukung ke sana, kamu berhentikan, loh udah itu rusak kalau itu.
Ini enggak, istilahnya PBNU ngambil keputusan dengan kertas kerja. Oh. Gampangan ini ngono lah, Mas. Iya, iya. Jadi apa dasarnya itu? A, B, C, D, E. Ah, yang bener lah, cek lagi ya. Enggak, ini A, B, C. Ah, yang bener cek lagi. Berulang-ulang gitu. Tabayun dulu, tabayun. Iya, 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 iya. Itu luar biasa, Mas. Kalau jenengan melihat prosesnya ya, saya termasuk kagum sama Rois Am, sama Ketua Umum karena sabarnya itu. Oh, begitu. Ya, ini terus terang aja, sabar sekali. Apalagi kalau panjenengan lihat fakta proses cabang Jombang. Waduh. Oh iya, yang itu, rame ini yang rame Jombang sampai juga. ke pengadilan ya. Ya sedih. Orang kok seperti ini gitu. Di NU itu seperti ini. Kenapa nggak belajar sama Prof. Ali Maskan Musa? Oh iya, iya. Prof. Ali Maskan Musa itu ketua wilayah Jawa Timur diberhentikan juga Ya, sebelum betul. masa jabatannya habis. Iya, iya. Tapi apa yang beliau lakukan, Masya Allah menerima dengan ikhlas, ditaruh di mana saja. Sampai sekarang beliau masih sangat aktif sebagai suriah PWNU Jawa Timur. Wow. Istimewa ini di NU itu ngapain? Ya udahlah. Dulu Iya, pemimpinnya Yai Said, ya kita ikut. Sekarang Gus Yahya, ya kita ikuti aja lah. Rois Amnya Yai Mif, kita ikuti aja. Kenapa mesti dibikin sesuatu yang menurut saya amat sangat jauh dari fakta. Cuman kita nahan aja. Kenapa? Karena kita nggak butuh rating. Kita nggak sedang mau mencalonkan supaya dapat simpati orang. Nggak kepingin itu. Tapi Gus Yahya sama Rois Am ini berkomitmen bahwa aturan harus aturan. Aturan harus aturan. Ini yang paling berat di NU. Karena di NU itu satu dengan yang lain ada hubungan. Kalau nggak hubungan keluarga, hubungan guru santri. Guru santri. Banyak ini, wah panjenengan kalau ngikuti prosesnya ini seru ini. Seru sekali. Nah, jadi sekali lagi ya, kenapa Kiai Marzuki ini ditarik-tarik ke politik? Karena ada yang narik-narik. Saya kasihan sebenarnya sama Yai Marzuki. Kiai Marzuki itu awalnya kan santai-santai aja juga. Iya, dia saya ikhlas segala macam. Lalu terus bikin panggung, begini begitu. Ya Allah, ini yang memutuskan juga kiai-kiai ini, bukan Saifullah Yusuf. Bukan orang per orang, ini diputus melalui rapat berulang-ulang. Dan tentu pengambil kebijakannya adalah Rois Am dan Ketua Umum. Tapi beliau berdua ngajak kita rapat berulang-ulang rapatnya. Ya Allah, saya kagum. Ya, mengatasi, menghadapi serangan-serangan dari orang-orang yang menurut saya memang yang istilahnya gini lah, mungkin kebijakan keputusan PBNU khususnya Rois Am dan Ketua Umum tidak sesuai dengan maunya mereka. Kira-kira begitulah. Iya. Terus dikaitkan dengan pencalonan presiden apa? Silakan aja ya Marzuki mau dukung 01, ya yang lain dukung 02, saya dianggap 02, kan biasa-biasa aja. Yang nggak penting ada masalah. tidak ada yang menggerakkan struktur. Jangan bikin berita-berita yang aneh-aneh itu. Seakan-akan diberhentikan karena dukung ini. Tidaklah Mas, nggak mungkin. Saya pastikan nggak mungkin PBNU memberikan sanksi hanya gara-gara dukung seseorang. Nggak ada itu, nggak mungkin. Itu liar kemana-mana. Tapi mau kita jelaskan, ya udahlah, tunggu. Sekarang setelah kita tunjuk penggantinya, Gus Kikin, pengasuh pesantren Tebuireng, ya orang mengeluh. Loh iya ya, mulai paham. Mulai tenang gitu. Iya. Ya mulai tenang sekarang, nggak ada masalah, lancar alhamdulillah gitu. Iya. Jadi itu Mas Putu. Jadi saya terus terang ini istilahnya pada saatnya ini akan kita jelaskan pelan-pelan ke masyarakat, ke publik, khususnya ke warga ini. Tapi kalau ke struktur NU, ini saya kasih tahu. Iya. Proses pemberhentian Yai Marzuki sebelum kita luncurkan, kita kumpulkan cabang-cabang. Struktur-struktur kita beri. Cabang Jatim. Sejatim. Oh iya. Kita kasih tahu, kita kasih info. Ini semua. Artinya
para ketua cabang tahu. Tahu. Iya. Sudah disosialisasikan terlebih dulu. Tahu. Tahu. Sangat tahu. Iya, iya. Kalau iya. ada ketua cabang ngomong nggak tahu ya suruh ketemu saya aja. Dan tidak sekali. Tidak sekali, berulang-ulang. Jadi kemudian lebih sedih lagi saya. Kemudian ini dipolitisir dengan isu MLB. Apa itu MLB? Muktamar luar biasa. Oh, saya belum dengar. Iya, waktu pertama ya Imam Jazuli mungkin ya, waktu di Metro TV. Lalu di MLB sekarang ada Pak Kikam CS itu kan isunya isu MLB sudah dikembangkan. Termasuk yang saya tahu hanya kemarin ada konferensi pers aja. nah ya. Tapi saya baca nggak ada itu MLB. Oh, Pak, sebelum itu ada isu MLB. Ya kita ketawain aja. Kita ketawain. Makanya saya menyayangkan lah ya, menyayangkan kalau gerakan ini terus berkembang. Nanti rugi sendiri. NU yang rugi. Ya, NU insya Allah enggak lah. Enggak ada masalah. Iya, terus yang rugi siapa? Di mereka-mereka itu. Saya rugi sendiri. Saya juga ngomong. Kenapa mereka rugi? Karena mereka blunder. Iya, blunder. Mereka blunder. Sekarang ngomong tambang yang ditanya ya. Tambangnya memang itu dulu Pak Jokowi, Pak Presiden punya niat baik pada saat pembukaan Muktamar Lampung ingin memberikan izin tambang. Ya, dan sebetulnya isu tambang itu jauh hari sebelum Muktamar Lampung saya dengarkan. Iya itu udah. Tapi waktu membuka Muktamar Lampung Pak Presiden menyampaikan itu. Dan alhamdulillah kita bersyukur. Dan sampai sekarang masih berproses ya belum juga. Tapi isunya kan sudah mana-mana. Iya. Dan tambang itu sebetulnya mau dipakai untuk kaum ya, nanti. Untuk ya nanti mungkin dana abadi atau untuk apa yang bisa begitu, lah. ya. Gimana NU sebesar ini? Ya kan kita kayak misalnya punya. Kebudayaan kan punya dana abadi kebudayaan. Ya, gitu dana abadi pesantren nanti kan ada di pemerintah ya. Pemerintah. Kalau PBNU juga punya dana abadi kan bagus juga. Begitu loh. Kan boleh juga. Kan kita syukuri aja. Iya. Ya emang untuk siapa? Kan untuk NU juga, bukan untuk orang per orang. Saya lihat Anda agak emosional menanggapi Gus Nadir di Metro TV sampai keluar statement. Gara-gara Gus Nadir ini jadinya malah banyak yang ke paslon 2. Iya gitu. Betul. Ya kenapa? Iya. Harusnya kan Anda tidak begitu. Loh ya begitu gimana? Gimana? Jadi gini, gimana? Ya saya jelasin ya. Enggak, mohon maaf sebelumnya. Anda kan mewakili PBNU. Iya mewakili PBNU. Iya. Mewakili ya. Bukan mewakili semuanya, tapi saya sebagai sekjen PBNU. Ya. Struktur PBNU. Ya struktur PBNU. Sepertama saya menyayangkan. Kenapa nggak tabayun? Dan ini Gus Nadir kan sudah sangat percaya dengan sumber yang dia terima dari sumber orang yang katanya datang di situ. Dia lebih percaya itu daripada kita. Oke. Kan itu loh. Ya. Jadi dia udah lebih percaya. Wah, pokoknya ini pas. Ini udah akurat. Ini A1 lah bahwa PBNU menggerakkan struktur gitu untuk kepentingan itu tanpa tabayun ke kita. Kalau referensinya adalah pertemuan yang di Surabaya, tempatnya pun salah. Saya koreksi, tempatnya aja salah. Loh, bukan di Hotel Bumi? Bukan, pertemuannya di pesantrennya Rois Am. Oh, cuma para peserta menginapnya di Hotel Bumi. Di Hotel Bumi. Iya. Pertemuannya sudah di sana. Yang sore itu hanya kita-kita aja. Artinya pertemuannya di Rois Am gitu. Di Rois Am itu hati-hati sekali. Saya kaget juga. Kalau mungkin yang ngomong Saifullah Yusuf itu masih lumayan. Ngomong Rois Am. Gitu loh. Iya. Jadi sosok itu yang saya disegani oleh para ya, umat. apapun Rois Am ini pemimpin kita, pemimpin tertinggi kita hari ini. Betul. Boleh kita nggak setuju, tapi kita tahu karakternya Kiai Mif. Orangnya itu kan halus. Masa mungkin ya tolong ya, ini sekali ini aja sami'na wa atokna sama saya. Itu kan berarti yang lain-lain nanti boleh tidak taat. Kan ngomong begitu, sekali ini aja. Itu kalimatnya saya ingat betul. Iya. Mana mungkin itu keluar dari seorang Rois Am? Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. 1000% tidak mungkin. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin. Oke.
Tapi kalau beliau mengatakan dulu buka lapak sendiri-sendiri, jangan buka lapak sendiri-sendiri. Tunggu, lihat situasi, lihat dinamikanya, segala macam. Beliau ngomong di publik. Selebihnya beliau hati-hati. Nemuin calon wakil presiden aja setelah resmi ini ya beliau nggak sama sekali. Iya. Diserahkan kepada Gus Yahya. Iya. Jadi luar biasa kok, sampai malah beliau itu menyatakan seingat saya yang baik. Jadi tolong ya pulang ke tempat masing-masing ya, jangan salah paham. Ya, jangan juga menggunakan lembaga. Pesen. Semua dengar saya kira, kecuali kalau yang menjadi sumbernya Gus Nadir ini mungkin di belakang ngantuk. Terus kalau ditanya apa nyalon bahas soal pilpres, pasti. Saya pastikan pertemuan itu. Iya. Sampai, Ada sebutan pilpres. Gitu. Ada pasti. Iya. Kita calon 1, calon 2, calon 3. Nah, kemudian ditafsirkan ketika bicara calon nomor 1 jelek-jeleknya toh. Kemudian calon 3 nggak terlalu dibahas. Calon 2 dibahas. Itu yang dikembangkan kan kayak gitu. Oh gitu. Ya memang calon nomor 1 ini harus kita bahas panjang ini. Iya. Harus kita bahas panjang, Pak. Ini di NU, di lingkungan NU. Oke. Ya kita banyak loh yang orang Masya Allah itu di kampung-kampung ini tanyain. Bagaimana ya Marzuki dulu PKS itu baiatnya batal. Sekarang katanya PKS sudah mau tahlil, jadi udah nggak ada masalah gitu. Kan dihukumi sendiri. Iya. Jadi semuanya dihukumi sendiri gitu. Iya. Gimana tuh? Kan berat Pak. Itu. Tapi begini Gus, dari dulu sampai sekarang setidaknya di masa kepengurusan Gus Yahya dan Anda sebagai sekjen, seolah-olah nggak akur sama Gus Muhaimin Iskandar ini, sama PKB. Padahal PKB kan anak sah dari NU. Ya itu gini, kita lihat dari sisi mana dulu lah. Kalau saya satu sisi, orang yang sedang cari suara itu harus proaktif, Pak. PBNU ini kan orang tuanya loh, gitu. Ya ini satu sisi loh ya. Iya. Bisa yang lain-lain lah. Ya. Kalau memang mau menang, ya kan, ya harus pamit gitu. Harus diskusi. Tahu Gus Dur silaturahmi. waktu Gus Dur mau nyalon presiden, mayoritas kiai nggak setuju. Oh ya. Iya, tapi beliau hadir, datang, temuin, kelangitan, pindah lagi ke berulang-ulang. Iya. Sampai kumpul Jakarta, sampai ini. Sampai akhirnya yai merestui. Istimewa. Istimewa. Iya. Pindah-pindah minta restu. Memberikan argumen ini begini, ini begitu. Mulai beliau dicalonkan. Saya ini dicalonkan orang lain. Sampai beliau mengatakan, Bismillah Yai, dengan ini saya mencalonkan diri. Nah, Gus Dur. termutakhir salah satu hal yang membuat Gus Muhaimin agak terlihat emosional di publik adalah ketika Anda bilang jangan pilih paslon yang didukung oleh Kiai Ustadz Abu Bakar Basir. Ya. Iya, itu beliau terlihat sangat emosional. Sementara Mbak Yeni Wahid mendukung Anda. Nah, itu gimana kalau kayak gitu tuh? Ya, ya biasa aja sebenarnya kan ya, kita bisa membangun ukhuwah tanpa harus bersama toh. Ya kan dulu waktu dengan Masumi, setelah itu pisah NU sendiri. Nah, kan bisa kerjasama daripada di satu rumah terus berantem kan gitu. Oh begitu. Ya jadi kita tidak boleh hanya melihat calonnya, tapi kita juga harus lihat pendukungnya. Ya kan? Pendukungnya kan harus dilihat dengan siapa kita mau berangkat ini. Iya. Ya. Jadi saya kasih sedikit begini, bocoran. Gus. Ya, gimana? Ya nanti sebelum Anda kasih bocoran penting nih kayaknya. Ya. Tapi kan publik bilang Kiai Ustadz Basir ini sudah mau menerima NKRI gitu. Ya, loh. bukan soal itunya kan. Ya sebenarnya pesannya bukan soal menerima NKRI-nya, tapi pesannya ini adalah gerbong. Oh, oke. Oh, Ya. saya paham. Ya. Jadi Gus Dur pernah jadi presiden.
iya kan? Kemudian digotong atas nama ukhuwah salah satunya. Jadilah digotong. Ya. Setelah itu berantem di tengah jalan diturunkan. Oh, iya. Ya, Iya. lah kita di satu rumah bareng-bareng atau juga bikin rumah sendiri-sendiri tapi kita bisa bekerja sama. Itu yang saya maksud. Bocorannya apa? Ya ada salah satu calon ya yang kuat untuk mendampingi Pak Anies. Ada salah satu calon yang sebenarnya sangat kuat dinominasikan untuk mendampingi Mas Anies sebelum Caimin. Oh iya. Saya tanya kenapa nggak mau? Waduh, saya nggak bayangkan nanti. Kalau jadi, kemudian kita ada perbedaan, mungkin basis pendukung kita beda, terus posisi kita wakil presiden, terus kita bagaimana? Ini teknis loh ya. Iya. Belum bicara yang prinsip-prinsip. Ini kan mesti didiskusikan, Pak. Iya. Yang begini-begini. Nah, yang saya sayangkan itu nggak ada pembahasan di internal. Seperti Yai Ma'ruf lah, yang deket 2019. Iya. Yai Ma'ruf itu waktu nyalon dengan kiai-kiai, Pak. Lengkap komunikasi. Dialog. Ini akhirnya gandeng lah. Iya. Waktu itu ada beberapa nama ya untuk mendampingi Pak Jokowi. Iya. Ada Yai Said, ada ini. Nah akhirnya terpilih ya Ma'ruf, ya sudah semua taslim, oke bismillah berangkat. PBNU apa? Nggak gerakan struktur waktu itu. Iya. 2019. Menurut Anda menggerakkan nggak? Lihat sampean lihat aja, nggak usah saya ceritakan. Ya sampean lihat aja jejak digitalnya. Iya. Saya nggak tahu Gus karena saya bukan orang struktur PBNU. Ya itu lihat statementnya Yai Said, kalau statement ada, tapi pembelaan Gus Nadir kan tidak sampai menggerakkan struktur. Ya, tahu dari mana dia ada di Australia? Ya, enggak juga. Ya, saya nggak mau debat soal ini, tapi artinya bahwa kalau ada ini sosialisasi, ada ini kan orang akan tahu. Nah, ini kan kita kaget, Pak. Tiba-tiba nyalon, tiba-tiba PBNU dianggap tidak mendukung, tiba-tiba tidak dianggap NU kalau tidak mendukung dan seterusnya. Tapi bocoran tadi itu kurang sempurna kalau nggak disebut nama, nggak bisa ya. Tapi saya bisa menebak. Saya bisa menebak. Saya bisa menebak. Ya udah itu bocoran aja. Iya, itu bocorannya. Jadi menurut saya, Pak, ya jadi kita memang di dalam pedoman berpolitik NU itu kan ditegaskan bahwa kegiatan politik kita itu adalah partisipasi sebagai warga bangsa. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa proses politik yang terjadi ini tidak mengganggu kemandirian dan kedaulatan NKRI. Kemudian pegangannya apa? Pegangannya adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Jelas itu di situ. Kalau kita lihat pedoman berpolitik warga atau pedoman berpolitik Nahdlatul Ulama. Pak Anies sama Gus Muhaimin kan ahli sunnah wal jamaah. Iya boleh aja, silakan aja. Ya nanti turunannya kan kita harus nilai. Iya. Sekarang ini kan capres. Oke. Calon presiden. Nah presidennya dulu dinilai satu-satu. Dari 3 presiden ini siapa yang? Ya kan gitu loh. Kalau di paslon 2 itu malah kata Gus Nadir tidak ada bau-bau NU-nya. Ya itu kan menurut Gus Nadir. Tapi Gus Nadir mungkin nggak tahu ya bahwa Pak Prabowo hubungannya dengan kiai-kiai itu panjang sekali. Memang. Sejak beliau masih aktif sebagai tentara. Betul. Dengan pelosok. Tapi kan bukan orang NU. Ya NU nggak NU itu kan ukurannya apa? Kan kalau ukurannya kader NU mungkin enggak. Tapi NU kultural kan siapa yang bisa membantah? Bahwa mereka kalau ditanya, saya NU kultural, amalia saya NU, kan itu juga warga NU juga. Ya, bahwa kemudian ada darah biru, darah ini itu menurut saya hanya politik aja.
Baik. Ya tapi kalau kita mau lihat hubungannya ya fair gitu loh. Ya, ya, Jangan ya, dipotong-potong begitu. Dilihat satu-satu, Pak Anies itu gimana Ya, kiprahnya, ya, ya, gimana ya. Pak Ganjar, gimana Pak Prabowo. Silakan menilai. Oh, Kalau gitu. ke Pak Ganjar ya silakan tanya sama NU Jawa Tengah. Kalau Pak Prabowo tanya sama ulama kiai-kiai pengasuh pesantren. Lihat, jangan hanya subjektif. Gus Nadir jangan hanya subjektif. Mari ngasih stempel ini NU, ini bukan NU. Gitu. Pak Ganjar mungkin juga tahu track recordnya seperti apa. Pak Mahfud juga gitu. Pak Muhaimin meskipun NU tapi nggak pernah jadi pengurus NU. Kalau digituin gimana? Kalau dibalik kayak gitu gimana? Oh, Gus Muhaimin belum pernah ya, Gus Belum Muhaimin? pernah jadi pengurus NU. Iya, kan pengurus. Iya. Tapi kan dari sisi Ya, nasab, iya, Kak. Enggak, dari kalau sisi ini kita nasab cuma kan- mau diskusi yang Iya, iya. debat Tapi kusir kalau gitu. sampai orang bilang Caimin nggak NU kan nggak mungkin. Nggak ada yang bilang Caimin nggak NU, cuma kita menilai orang lain kalau tidak memilih Amin itu ideologi ke NU-nya diragukan kan juga nggak benar juga. Lah terus kalau ada yang jawab, waduh, saya kebetulan sudah telanjur memilih ini, lah yang ngomong nggak pernah jadi pengurus NU terus gimana? Kan jadi debat kusir. Iya, jadinya Gitu. debat kusir. Iya, Oke. jadi menurut saya sekali lagi ya, jadi urusan Gus Nadir ini memang panjang, punya dampak yang panjang. Dan kita jadinya merangkai ini dengan fenomena yang lain. Apa maksudnya Gus Nadir ini? Anda mencurigai ini hanya satu rangkaian saja Iya. dari sekian hal yang disenariokan. Untuk MLB, Oh, untuk MLB? ya. Mohon maaf Gus, saya tidak tahu soal Ya, itu Gus Nadir juga udah jawab, saya nggak tahu. Oh ya. Sudah saya kasih tahu. Oh, oke. Ya, ini bisa jadi. Dan siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Ya teman-teman yang sekarang sedang cari suara lah. Ah. Ya ini rangkaiannya panjang Ya, menurut saya. ya. Jadi menurut saya nggak. Jadi dengan begitu saya nggak terlalu kaget ya. Oke. Saya tetap hormati pendapatnya Gus Nadir. Tetap saya hormati. Iya, iya. Tapi saya harus kasih tahu bahwa pernyataan penjenengan itu punya dampak. Karena ini menyangkut Rois Am, menyangkut ketua umum. Baik, terakhir Gus Ipul, ini kan Anda ke Jogja ini dalam rangka menghadiri Konbes dan hari ulang tahun Ya, NU ya, ya, termasuk meresmikan Universitas NU. ya. Nah, terakhir monggo dijelaskan Gus, apa agenda Konbes, lalu ada apa dengan Universitas NU yang gedungnya mentereng itu? Jadi ada halakoh. Ya, fikih peradaban ini memang agenda yang ditetapkan oleh Rois Am sama ketua umum. Ya, ini udah 3 tahun ini kita lakukan. Ya, iya. Besok ini akan ada narasumber dari beberapa negara gitu bersama Gus Yahya. Ya itu besok. Ya. Setelah itu hari kedua Konbes untuk menetapkan beberapa peraturan perkumpulan, ya. Dan Termasuk menegaskan soal politik geger-gegeran ini nggak? enggak lah, Enggak saya ya? kira enggak. Kita Dianggap akan- nggak penting buat nggak PBNU. terlalu, ya bukan nggak terlalu penting. Ya yang relevan dengan Konbes. yang relevan dengan kebutuhan kita. Oke, Ya. oke. Kalau politik ya sudah, ini lewat aja kok gitu. Ya sebentar lagi Ya, kita udah tahu ya, siapa ya. presidennya Ya, kan? ini kan udah Iya, lewat aja. Setelah itu Iya, ya iya. silakan nanti kita akan lihat kan. Iya. Ya, apakah langkah-langkah yang ditempuh oleh teman-teman PKB ini memang tepat sasaran, Iya, iya. strateginya gitu atau justru sebaliknya, kita sebentar lagi akan kita lihat gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya banyak yang teman-teman mengalami kesalahan-kesalahan ya, Oke. yang tidak perlu. Iya. Wong harusnya merangkul. Ya. Kalau PBNU. Nah, tentang Universitas NU sendiri nih, Gus. Nah, Gus Yahya salah satu concernnya. Iya. Gus Yahya itu di samping soal transformasi tata kelola, ya, kemudian juga soal program prioritas namanya Gerakan Keluarga Maslahat NU. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah soal sistem pendidikan NU.
Oke. Yang ini akan diajak semua berpikir keras agar kita punya semacam standarisasi Iya. bagaimana mengelola pendidikan di lingkungan NU ini Oke. dengan metode-metode terbaru dengan teknologi-teknologi mutakhir. Jadi ini bakal jadi universitas unggulan ini. Ya, saya lihat sih Gus Yahya serius sekali dari awal. Jadi ini akan dijadikan percontohan yang mudah-mudahan nanti bisa diduplikasi, Ya. diikuti, jadi inspirasi Ya. bagi pengelola UNU di daerah-daerah. Gus Itu Ipul, aja. terakhir karena saya memberi kesempatan kepada Gus Nadir untuk bicara kepada publik. Monggo, saya kasih Anda juga kesempatan untuk ngomong kepada publik langsung. Iya, saya merasa bersyukur bisa menjadi sekjen dengan Rois Am Kiai Miftahul Akhyar dan Kiai Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum. Saya menyaksikan dari dekat dan diberi tugas sebagian dari program besar transformasi kelembagaan PBNU untuk menyongsong 100 tahun kedua ini, yang tentu dengan menggunakan strategi-strategi yang cukup jelas, terukur, dan bertahap. Maka itu kami mohon doa restu. Saya juga alhamdulillah bisa menyaksikan dan mengikuti kepemimpinan Kiai Abdurrahman Wahid secara langsung, Kiai Haji Hasyim Muzadi juga secara langsung, dan Kiai Said Akil secara langsung. Saya melihat ada benang merah, ada satu program yang berkelanjutan, ya, yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan masa depan. Saya ingin ke depan teman-teman seluruh warga NU bisa memberikan dukungan lewat kritik, lewat saran, tapi dengan suatu landasan pemikiran yang katakanlah bisa diterima dan sekaligus dengan fakta-fakta yang ada. Sebab akhir-akhir ini memang banyak sekali berita-berita hoax, berita-berita yang tidak sesuai fakta, yang sering disampaikan oleh teman-teman dalam rangka melihat langkah-langkah yang diambil oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi semuanya tetap kita terima sebagai bagian untuk membuat kita melangkah lebih baik lagi, lebih teliti, lebih cermat, agar kita punya warisan yang baik, punya legacy. Apalagi sekarang era teknologi canggih, medsos yang luar biasa, ada jejak digital. Kami tidak ingin nanti dilihat sebagai pengurus yang meninggalkan sesuatu yang gak masuk akal buat generasi yang akan datang. Nah, saya dalam hal ini percaya strategi yang diambil oleh Rois Am dan Gus Yahya untuk mencapai tujuan menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah, mumpung ini saya juga punya kesempatan untuk menyampaikan kaitannya dengan langkah-langkah PBNU untuk konsolidasi ke dalam, seperti misalnya pemberhentian Yai Marzuki misalnya, saya ingin sampaikan dokumennya cukup lengkap. Dokumennya cukup lengkap, dan kita ingin ke depan Yai Marzuki masih tetap bisa berkiprah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Nah, kaitannya dengan politik, ya, semuanya sudah tahu, semuanya juga mengerti batas-batas mana pengurus ini boleh melangkah dan batas-batas mana kita harus menjaga, menahan diri dengan baik. Semuanya sebenarnya sudah tahu. Kita tidak bisa digiring, ya. Kita tidak bisa sama mungkin pilihan dan pendapatnya. Tentu PBNU memberikan kebebasan,
Tapi yang saya tahu memang bagi kiai-kiai memilih seorang presiden itu tentu dengan pertimbangan syar'i, pertimbangan agama. Nah, di dalam pertimbangan agama itu tentu juga ada perbedaan-perbedaan, tapi yang akan dipilih oleh mayoritas warga NU adalah pendapat mayoritas ulama. Siapa itu? Nanti kita tunggu beberapa saat, kita sudah akan bisa melihat siapa yang menjadi pilihan mayoritas ulama dengan seluruh pengikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Gus Ya, Ipul. ya. Wah, karena Anda besok sudah harus sibuk ya. Jaga kesehatan baik. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan amin amin. Ya, amin. ya, ya. Sampai juga sehat, sukses terus. Amin, amin, amin. Doaipun. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Atur nuhun Gus Ipul. Ya, ya.